Iya teman-teman, hari ini saya sedang repair sebuah rangkaian WLDC motor, slash DC motor yang nanti akan dipakai untuk mobil listrik. Nah, kebetulan ini project sudah mandat cukup lama, hampir ya mungkin sekitar 3 tahunan. Jadi saya harus menghubungkan kembali rewiring pengkabelannya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada BLDC terdapat 3 kabel ya untuk jalur supply menuju ke motor. Di sini biasa disebut dengan RST juga, atau ditandai dengan pengkabelan dengan warna biru, hijau, dan kuning. Nah, di sini terdapat 3 kabel utama. 1, 2, 3. Ini saya sedang berusaha menghubungkannya. Dan setelah kabel supply, itu ada juga kabel untuk sensor. Nah, sensor di sini maksudnya adalah sensor yang terdapat di dalam rotor motor, berupa nanti sensor dengan prinsip kerja sebagai Hall effect yang nanti akan melakukan pengaturan polarisasi. Oke, tadi setelah 3 tahun ya nggak dipakai lagi, tiba-tiba setelah di wiring kembali ini nggak bisa muter. Saya harus troubleshooting permasalahan ini dan coba menghubungkan BLDC controller dengan motor yang satunya lagi spare. Jadi nanti kalau misalnya ditemukan si motor bisa berputar, berarti yang terjadi kerusakan adalah motornya sendiri. Mungkin pengkabelan di bagian dalam yang bermasalah, atau sensor bisa jadi yang terdapat di dalam si rotor sendiri. Nah, teman-teman, ini sudah saya hubungkan 2 buah kabelnya, jadi tersisa 1 kabel lagi. Kemudian kita harus memasang 1 kabelnya lagi nih, seperti ini. Jadi ada 3 kabel, warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Begitupun dengan kabel sensor sebagai feedback ke sistemnya nanti ya. Oke. Ini teman-teman, saatnya kita pasang kabel yang terakhir. Ini harusnya setelah ini terpasang semua, motor bisa berputar ya, seharusnya. Jadi pada BLDC terdapat 2 jenis pengkabelan yang menuju ke motor. Pertama itu adalah kabel power sebagai sumber untuk penggeraknya, dan yang satunya adalah kabel feedback sensor yang akan memberitahu ke controller secara kontinu tentang posisi pole yang terjadi di dalam si rotor itu sendiri. Nah, ini kita tutup dulu sementara menggunakan lakban. Selanjutnya ini akan saya on kan. Oh ya, pertama kali biasanya ketika dihubungkan dengan baterai akan jadi percikan seperti ini. Oke, tapi itu normal sebagai charging awalnya menuju ke MOSFET dan kapasitor di dalam rangkaian BLDC. Oke, sekarang kita lakukan pengencangan. Kalau sudah dasar kencang, berikutnya ada tombol ACC power yang nanti akan ditandai dengan blinking seperti ini. Jadi kalau udah blink berarti sebenarnya sudah jadi aliran menuju ke supply. Oke, sekarang kita bongkar. Tidak terjadi apa-apa.
tidak terjadi putaran. Di sini kita harus troubleshooting kembali bagian mana yang bermasalah di antara kedua sistem ya. Apakah nanti yang bermasalah adalah BLDC controllernya atau justru motor BLDC-nya. Nah, kita harus melakukan troubleshooting ini dengan cara yang seksama, satu persatu bagian, mulai dari kabel alarm, kabel sensor feedback, dan kabel power sendiri. Di sini sepertinya terjadi protect, di mana indikator LED pada sinyal indikator itu sekarang dalam kondisi off atau mati. Dan untuk dapat menormalkannya kembali, kita harus melakukan reset keras ya, yaitu cara melepas. Oke, kita akan coba lepas salah satu kabel untuk di reconnect kembali. Saya harap project ini bisa selesai sore ini ya, karena kemungkinan hari Senin bakal dipakai. Belum terjadi blinking LED, fungsi masih idle. Saya harus berusaha keras untuk menemukan masalahnya. Belum terjadi blinking LED. Sepertinya masalah ada di controller, dimana ketika saya goyangkan terjadi penyalaan LED. Oke, berikutnya kita akan melakukan pembongkaran pada BLDC controller. Ikuti terus ya. Oke teman-teman, saatnya kita akan buka BLDC controller. Dalam pengajian ini mohon diperhatikan dengan seksama, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya hubungan singkat di antara bagian baterai. Karena kita bekerja dengan tegangan 60 volt, yaitu menggunakan baterai seri sebanyak 5 buah baterai. Oke, saya akan tunjukkan ini terlebih dahulu. Dan ingat sekali lagi, jangan sekali-kali pernah bermain dengan terminal baterai, karena akan sangat berbahaya sekali. Oke, ini BLDC controller yang digunakan. Nah, kita akan buka ya. Kita akan buka. Saya sedikit curiga adanya rembesan air yang masuk ke controller. Untuk memastikannya kita akan buka itu. Kita akan buka. Mudah-mudahan masih bisa diakses. Sepertinya ada beberapa baut yang tidak bisa diakses lagi. Saya akan bantu. Oke. Oke, satu. Oke. Kecurigaan saya sepertinya membuahkan hasil, dimana saya menemukan banyak sekali air yang terjebak di dalam. Di sini saya harus mengalirkan airnya terlebih dahulu, karena bisa jadi pengaruh tersebut diakibatkan alarm buat adanya air yang terjebak di dalam bagian si BLDC controller. Namun saya kesulitan untuk mendapatkan akses pembukaan pada bautnya ya, karena sudah mulai berkarat. Oke, kita akan buka. Ya, saya benar sekali. Kita menemukan banyak air di dalam controller ini, dan saya berharap masih ada kesempatan untuk bisa pulih. Dapat dilihat di sini banyak sekali air yang terjebak. Oke. Jadi yang secara desain si BLDC controller ini dibuat kedap air
mungkin ya dengan standar IP45 mungkin, tapi tetap saja terjadi rembesan dan saya menemukan banyaknya garam mengkristal seperti ini. Oke, semoga saja kita masih bisa mendapatkan ini dengan baik. Oke, semoga masih bisa pulih. Oke, kita akan buka. Oke, banyak sekali air. Tuh, bisa dilihat banyak sekali air terjebak. Mudah-mudahan ini bisa teratasi. Oke, saya menemukan ada komponen yang patah satu. Oke, soalnya kita kan masih berusaha untuk merepair benda ini ya. Kita akan coba repair. Semoga masih bisa diselamatkan. Pernah aku buka itu. Hari itu pernah aku buka. Enggak. Main ketok, Bayo. Tidak, ada kaca. Tidak, kepala pasang deh. Oke. Keras ya? Bisa. Hah? Oh, karat ya. Hah? Ada semut juga? Oke.
Oke. Oke, berikutnya kita lakukan pengeringan ya. Pakai blower. Semoga saja masih bisa selamat untuk BLC controllernya. Di sini dia menggunakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15. Ada 15 MOSFET yang digunakan untuk mendorong BLDC ini. Oke. Oke, berikutnya kita akan melakukan penyolderan untuk memasang elko yang terlepas ya. Kita solder ulang untuk elko yang tadi terlepas. Di sini saya melakukan penggantian elko. Tidak bisa menemukan nilai yang sama-sama persis, tapi setidaknya cukup dipakai untuk mengcover kebutuhannya. Ini saya melakukan penggantian. Dengan nilai mendekati hari sama. Oke. Oke. Negatif, positif.
Oke. Eh, Mungkin videonya kan saya lanjutkan ya ke season kedua karena cukup banyak yang harus di repair. Jadi untuk Anda yang suka boleh ikuti kelanjutan videonya di season kedua, part 2. Oke, sudah selesai. Setelah ini, dan berikutnya kita akan masang Hall effect sensor. Hall effect sensornya ini patah. Hall effect sensornya patah, teman-teman. Sadar. Oh, oke, selesai. Berikutnya untuk pengujian kita akan lanjut di part kedua ya. Terima kasih.